Halo, shalom adik-adik. Hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kita boleh beribadah pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengajak kita semuanya untuk ambil sikap berdoa ya. Kita mau berdoa, sikap doa yang baik. Tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Pagi ini Tuhan sudah berikan kami tubuh yang sehat sehingga kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ada sesuatu yang beda ya. Adik-adik lihat. Nah, di sini penuh dengan dekorasi. Ada balon-balon, ada kue tar. Wah, kalau ada kue tar berarti ada apa ya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau merayakan hari ulang tahun Komisi Sekolah Minggu GKT Blimbing. Adik-adik tahu ulang tahun yang keberapa? Nah, di belakang kakak sudah tampak ada angka berapa? Ulang tahun yang ke-38. Wah, sudah usia yang dewasa ya adik-adik ya. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan Yesus boleh memelihara sekolah minggu kita sampai dengan saat ini. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan tetap memelihara, menjaga, bahkan memberkati sekolah minggu GKT Blimbing sampai kapanpun juga. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita untuk kebaikan Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk mengatakan, untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus amat sangat baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan.
Ya, adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang baik, duduk yang manis. Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian Roh Kudus yang baik. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, jadikanku anak Tuhan yang baik. Sekali lagi kita mau katakan, ku buka hatiku Tuhan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang baik, tolonglah aku. Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, jadikanku anak Tuhan yang baik. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Masih tetap semangat nggak mengikuti sekolah minggu? Masih tetap setia, rajin nggak mengikuti sekolah minggu? Wah, tidak terasa ya, hari ini kita memasuki minggu terakhir dari bulan Desember, bahkan memasuki akhir dari tahun 2020. Nah, pada saat ini kakak mengajak setiap kita untuk bersama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami supaya kami anak-anak Tuhan boleh mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yurike. Tuhan kiranya menyertai juga ketika kami melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, pertama-tama kakak mengucapkan selamat Natal untuk setiap kita. Pada tanggal 25 kemarin kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga kakak mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2021. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, meskipun dijawabnya sendiri ya di rumah. Adik-adik masih ingat gak 2 minggu yang lalu ketika kita merayakan Natal sekolah minggu? Itu kan yang cerita Losa Weli atau Kak Weli gitu kan. Kak Weli kan cerita tentang satu tema yaitu Joy to the World atau sukacita bagi seluruh dunia. Nah kakak mau tanya adik-adik, ingat gak Kak Weli pada saat itu cerita tentang apa di dalam Alkitab? Ada yang masih ingat? Kalau masih ingat silakan dijawab sendiri di rumah ya. Atau mungkin adik-adik mau jawab bisa juga kasih tahu ke guru sekolah minggunya melalui WhatsApp gitu ya. Nah kakak mau kasih tahu aja jawabannya. Pada waktu itu
Kak Welly menceritakan tentang gembala-gembala ketika mereka mendengarkan kabar sukacita yang disampaikan oleh para malaikat. Nah adik-adik, kabar yang disampaikan oleh malaikat itu kepada gembala-gembala juga disampaikan sebenarnya kepada setiap kita pada hari ini juga. Baik kepada kakak, kepada adik-adik, kepada orang tua kita, kepada semua orang yang ada di dalam dunia. Kabar sukacita itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang atau lahir ke dalam dunia. Nah adik-adik, sama dengan cerita dari Kak Welly pada saat itu, hari ini juga kakak mau menceritakan satu tema, yaitu tentang hadiah terindah. Nah kalau bicara soal hadiah nih pasti setiap kita senang kalau dapat hadiah. Apalagi minggu lalu ketika kita merayakan, datang ke gereja kita mau merayakan ulang tahun sekolah minggu, kita kan dikasih bingkisan ya sama guru-guru. Adik-adik senang gak waktu dikasih? Pasti senang. Kak Yurika juga dapat hadiahnya gitu. Dan waktu Kak Yurika diberikan, juga Kak Yurika senang gitu mendapat hadiah. Semua orang pun kalau dikasih hadiah pasti senang. Apalagi kalau misalnya di hari ulang tahun gitu ya. Terus dikasih ucapan, lalu dikasih hadiah, pasti senang bersemangat begitu menerima hadiah tersebut. Nah hari ini Kak Yurika juga mau ceritakan tentang hadiah terindah. Di mana hadiah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Hadiah itu diberikan oleh Tuhan yang ada di surga kepada kita manusia yang ada di dalam dunia ini. Makanya Tuhan Yesus lahir datang di dalam dunia ini diberikan kepada setiap kita. Dan makanya juga kenapa kita setiap tahun, setiap bulan Desember merayakan Natal. Karena setiap kita bersuka cita, kita senang karena mendapat hadiah dari Tuhan kepada setiap kita. Nah adik-adik supaya lebih jelas akan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak kita untuk baca ayat firman Tuhan. Mari bersama kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kak Yurika sudah menyiapkan ayatnya, jadi adik-adik tinggal baca saja akan ditampilkan. Kalau mungkin adik-adik ingin baca dari Alkitab juga lebih bagus gitu ya. Kita baca dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tentang orang-orang Majus dari timur. Kakak mau ajak kita baca sama-sama ya. Jadi adik-adik dari rumah juga harus baca. Baca dengan suara yang nyaring. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Sehingga mereka tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Sekalipun panjang ya bacaannya, tetapi biarlah kita boleh baca supaya kita dapat mengerti secara langsung dari Alkitabnya akan cerita tentang orang-orang Majus tersebut. Nah adik-adik, seperti yang tadi juga Kak Yurika sudah kasih tahu tentang cerita di perayaan Natal kita,
bahwa sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, itu bisa kita rasakan sampai hari ini. Mungkin kita tidak seperti orang-orang yang pada zaman dulu, yang 2000-an tahun yang lalu yang bisa melihat Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Tetapi damai sukacita Natal itu juga bisa kita rasakan sampai hari ini. Karena sukacita itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, adik-adik, sukacita yang dirasakan oleh orang-orang pada saat itu juga dirasakan oleh orang-orang Majus. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik sudah sering mendengar cerita tentang orang-orang Majus. Bahkan mungkin di Natal-Natal sebelumnya sudah diceritakan ya tentang orang-orang Majus. Nah, kira-kira siapa sih orang-orang Majus itu? Adik-adik ada yang tahu? Siapa orang-orang Majus itu? Nah, orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang bijaksana, atau dengan kata lain, orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang pintar, yang berpendidikan. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang mempelajari tentang bintang. Jadi mereka biasanya itu mempelajari bintang-bintang yang ada di langit. Kalau misalnya bintangnya bentuknya unik gitu, mereka akan mempelajarinya karena mereka tahu bahwa bintang tersebut pasti memiliki arti tersendiri begitu. Nah, sampai satu ketika mereka melihat satu bintang yang terang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Ketika mereka melihat itu, mereka juga ingat di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam Alkitab kita itu dikatakan bahwa akan datang juru selamat. Nah, waktu orang-orang Majus melihat bintang itu, adik-adik, mereka akhirnya bersemangat. Mereka pun saling mengajak, ayo kita selidiki bintang itu, kita pergi ke sana di mana bintang itu berada gitu. Nah, lalu adik-adik, orang-orang Majus itu pun memutuskan saat itu juga mereka berangkat gitu. Mereka berangkat mengikuti arah dari bintang yang bersinar di langit tersebut. Nah, adik-adik, perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang Majus ini sangat jauh. Sangat-sangat jauh, bahkan bukan cuma 1 atau 2 hari saja, tetapi bahkan bisa sampai 1 minggu, bahkan melebihi gitu perjalanan yang mereka tempuh. Nah, kalau kita zaman sekarang adik-adik, mungkin kita gampang karena ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada kapal, kereta gitu ya. Itu bisa mempermudah kita untuk pergi ke tempat yang jauh. Sedangkan mereka di zaman yang dulu mereka belum ada seperti kita saat ini. Mereka tidak punya transportasi seperti kita pada hari ini. Nah, kalau mereka mau pergi ke suatu tempat maka mereka harus jalan kaki atau biasanya mereka bisa mengendarai binatang seperti keledai atau unta gitu ya. Nah, sama juga dengan orang-orang Majus ini, ketika mereka mau pergi untuk menemui Sang Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Mereka harus jalan kaki atau naik unta gitu ya. Nah, setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup sangat lama gitu ya, mereka akhirnya sampai di tanah Yehuda gitu. Ketika mereka sampai di sana, mereka bertemu dengan pemimpin atau raja dari daerah tersebut, dari Yehuda. Nama raja itu yaitu Raja Herodes. Ketika mereka bertemu dengan Raja Herodes, mereka bertanya kepada Raja Herodes, "Raja, di manakah bayi yang baru dilahirkan itu? Karena kami melihat bintangnya bersinar gitu. Dia adalah raja orang Yahudi. Dia adalah pemimpin bagi orang Yahudi." Nah, adik-adik, ketika Raja Herodes mendengar berita dari orang-orang Majus itu, dia terkejut, bahkan semua orang Yerusalem terkejut mendengarnya gitu. Nah, lalu adik-adik, ternyata Raja Herodes ini ketika dia mendengar hal itu ternyata tidak suka, dia tidak senang. Karena dia takut kalau misalnya Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus akan menggantikan posisinya dia. Dia takut nanti tidak ada orang yang mau mengangkat dia sebagai raja lagi itu. Akhirnya adik-adik pada saat itu dia memanggil untuk memastikan gitu, dia panggil kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang belajar tentang Taurat gitu ya. Dan kalau kita pada hari itu orang-orang yang belajar firman Tuhan gitu. Dia panggil orang-orang tersebut gitu. Lalu dia tanya, apakah benar berita tersebut? Lalu ahli Taurat, orang Farisi juga mengatakan bahwa iya benar berita tersebut gitu. Bahwa memang akan lahir Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini yang disebut sebagai Mesias gitu. Nah, adik-adik, Raja Herodes ini tidak suka. Lalu dia itu punya rencana. Dia ingin membunuh semua bayi gitu. Jadi makanya dia bilang, karena dia kan belum tahu yang mana bayi Yesus itu. Makanya dia suruh kepada orang-orang Majus itu. Dia bilang bahwa kalian pergilah
ke Bethlehem gitu kan, karena bayi Yesus lahir di Bethlehem. Pergilah ke Bethlehem, kalian selidiki di mana bayi itu berada gitu. Kalau kalian sudah ketemukan di mana bayi itu berada, kasih tahu aku supaya aku juga datang untuk menyembah dia. Nah, adik-adik, ini rencana dari Raja Herodes. Sebenarnya dia bukan mau datang untuk menyembah Tuhan Yesus, bukan. Melainkan dia punya rencana lain, yaitu dia ingin membunuh, menyingkirkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat itu akhirnya orang-orang Majus itu cuma mengiyakan gitu ya. Akhirnya mereka pun pergi. Mereka pergi ke kota Bethlehem. Nah, kota Bethlehem ini bukan seperti Yerusalem yang besar. Kota Bethlehem ini cuma kota yang kecil. Akhirnya mereka menempuh lagi perjalanan sampai ke Bethlehem. Nah, ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka melihat bintang itu mengarahkan mereka gitu. Jadi kalau kita saat ini itu kan Google Maps gitu ya. Kalau kita mau pergi ke tempat yang kita tidak tahu jalannya, kita bisa gunakan Google Maps. Nah, kalau mereka orang-orang Majus, mereka tinggal gunakan bintang gitu. Jadi bintang itu sebagai petanya mereka untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan mereka. Nah, ketika mereka sampai di rumah dari bayi Yesus berada, di situ mereka melihat Tuhan Yesus sedang dipangku oleh ibunya, yaitu Maria gitu. Nah, ketika orang-orang Majus ini melihat bayi Yesus, mereka langsung bersujud, berlutut di tanah. Bahkan mereka juga mengeluarkan harta benda mereka. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, hadiah yang diberikan oleh orang-orang Majus itu kepada Tuhan Yesus itu emas, kemenyan, dan mur. Dan itu memiliki artinya tersendiri setiap hadiah yang mereka berikan itu. Nah, adik-adik, kalau emas itu berarti persembahan untuk Sang Raja Agung. Di mana memang Yesus sendiri itu adalah raja. Dia sendiri adalah raja yang agung bagi setiap kita, pemimpin bagi setiap kita. Jadi bukan cuma untuk orang Israel saja atau orang Yahudi saja, tetapi juga kepada setiap kita yang hidup pada hari ini, bahkan juga untuk orang-orang di masa yang akan datang. Lalu kemenyan itu adik-adik juga memiliki artinya. Nah, kemenyan ini adik-adik itu seperti parfum. Nah, biasanya kemenyan ini digunakan di dalam ruang ibadah gitu ya. Jadi sebelum mereka mulai ibadah pada zaman dulu di Bait Allah, itu mereka semprotkan kemenyan ini. Sehingga ketika mereka mengikuti ibadah, itu bau kemenyan itu bisa mereka cium selama ibadah tersebut. Nah, kemenyan ini berarti untuk imam agung. Di mana Tuhan Yesus itu sendiri juga adalah imam yang agung bagi setiap kita. Nah, imam itu berarti orang yang memimpin ibadah kebaktian. Biasa kalau di dalam kita lihat di dalam perjanjian lama, bahkan juga di dalam perjanjian baru ada gitu ya, mengisahkan tentang imam, di mana mereka itu adalah orang-orang yang memimpin kebaktian. Lalu mur adik-adik, mur juga sama dengan kemenyan. Mereka juga berbentuk minyak. Tetapi bedanya kalau kemenyan kan untuk dipakai di dalam ruang ibadah. Sedangkan mur ini dia lebih pahit. Lalu biasanya mur ini digunakan untuk orang yang sakit, bahkan untuk orang yang sudah mati. Biasanya kalau orang yang sudah meninggal dunia itu tubuhnya diolesi oleh mur gitu ya. Nah, mur ini memiliki arti untuk pengorbanan. Di mana Tuhan kita Yesus Kristus, dia juga berkorban, dia mati bagi setiap kita. Jadi hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang Majus itu kepada bayi Yesus, itu memiliki arti atau maknanya tersendiri. Nah, adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini adalah hadiah terindah bagi setiap kita. Kalau orang-orang Majus pada saat itu mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka mempersembahkan hadiah mereka kepada Tuhan Yesus sebagai rasa ucapan terima kasih mereka, rasa syukur mereka, rasa sukacita mereka karena di mana Tuhan Yesus adalah hadiah yang Tuhan berikan bagi mereka bahkan bagi setiap kita. Begitu juga kita pada hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus itu juga adalah hadiah terindah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, marilah setiap kita adik-adik belajar untuk menghargai hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana kita menghargai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita menghargai? Yang pertama, mari kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Taat dalam hal apa? Dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, dalam mendengarkan perkataan orang tua. Jadi kita taat melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan diajarkan di dalam firman Tuhan. Lalu mari kita juga belajar untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Setia dalam hal apa? Yaitu setia dalam beribadah, menyembah Tuhan. Waktu orang-orang Majus mereka datang tadi,
mereka tidak memandang perjalanan yang jauh yang mereka tempuh begitu. Mereka datang, mereka berlutut, mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, mari juga kita pada hari ini, kesulitan kita saat ini bukan jarak, tetapi pandemi gitu ya. Kita nggak bisa bertatap muka, kita harus ibadah secara online. Tetapi mari kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang setia, di mana kita tetap setia, rajin beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dengan demikian kita dapat menghargai hadiah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di mana kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, keselamatan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Nah, demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah setiap kita boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat di dalam melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Lalu belajar juga menjadi anak Tuhan yang setia di dalam beribadah, rajin beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari pada saat ini sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh belajar dari orang-orang Majus, mereka yang datang dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan bayi Yesus. Mereka datang menyembah Tuhan Yesus, mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan biarlah juga ya Tuhan kami boleh belajar dari orang-orang Majus. Kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan boleh mengajarkan setiap kami untuk menghargai pemberian Tuhan, hadiah Tuhan, menghargai akan pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini hidup setiap kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam acara ulang tahun. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga ikut menyanyi ya, boleh bertepuk tangan. Karena ini adalah ulang tahun kita semuanya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Adik-adik, kami segenap guru sekolah minggu GKT Belimbing mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Sekolah Minggu GKT Belimbing ke-38 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yeay!
Adik-adik, saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak ada pengumuman buat adik-adik yang ada di rumah ya. Nah, kami semua segenap hamba Tuhan dan juga guru sekolah minggu GKT Blimbing mengucapkan selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru untuk adik-adik semua dan juga semua keluarga adik-adik yang ada di rumah. Kiranya kasih dan damai Natal boleh senantiasa ada di dalam kehidupan adik-adik dan juga keluarga adik-adik semua. Nah, pengumuman yang kedua ya, untuk bulan depan, bulan Januari, ibadah sekolah minggu kita tetap online ya. Jadi adik-adik meskipun ibadahnya online, adik-adik harus tetap bersemangat di dalam beribadah. Dan tetap kita doa sama-sama ya adik-adik ya. Semoga pandemi ini segera cepat berlalu sehingga kita boleh bersama-sama kembali beribadah di gereja bersama-sama. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita mau menaikkan segala pujian, hormat dan juga syukur kita kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara kehidupan setiap kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan segala puji, hormat dan juga syukur. Doa berkat akan disampaikan oleh Lose Yurike. Segala puji, hormat juga syukur bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat dan juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur Adik-adik, mari sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan ulang tahun dari Komisi Sekolah Minggu yang ke-38 tahun. Kami melihat ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam Komisi Sekolah Minggu. Dan kiranya Tuhan senantiasa memelihara, menyertai Komisi Sekolah Minggu ini. Agar supaya semakin bertumbuh, berkembang. Dan setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, mereka juga boleh semakin dekat dengan Tuhan. Mereka boleh semakin taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan juga tolong untuk setiap guru-guru sekolah minggu, mereka yang sudah melayani setiap anak-anak. Tuhan kiranya juga menyertai mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita juga di dalam mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri setiap kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menyertai setiap kami. Sekalipun kami harus tetap di rumah, kami harus mengikuti ibadah online, tetapi biarlah sukacita, damai dari Natal itu boleh ada juga di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Happy birthday
adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat ulang tahun buat adik-adik semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya di dalam beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.